Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat belajar di rumah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anak, marilah kita bersemangat untuk belajar kembali pada hari ini pada pelajaran keempat, yaitu tentang jujur, percaya diri, dan suka memaafkan. Marilah kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Ya. Sebelum kita ke materi, kita harus membiasakan bertanya, mengapa pada tema jujur, percaya diri, memaafkan, kita harus memiliki sifat jujur. Mengapa sih kita harus memiliki sifat jujur? Mengapa pula kita harus bersikap percaya diri? Mengapa sikap pemberani harus kita miliki? Dan mengapa pula kita tidak boleh meremehkan orang lain? Nah, pertanyaan ini adalah tentang kita bertanya pada tema yaitu jujur, percaya diri, dan memaafkan. Oleh karena itu, sebelum kita ke materi, kita memahami terlebih dahulu dan bertanya, mengapa sih kita harus memiliki sifat jujur? Dan mengapa pula kita harus bersikap percaya diri? Dan mengapa kita juga harus menjadi seorang yang pemberani? Dan mengapa pula kita tidak boleh meremehkan orang lain? Yang pertama pada pelajaran kita hari ini adalah bersifat jujur. Dalam buku ada kisah, ada anak bernama Ida. Ida disuruh ibunya untuk membeli sabun. Ida diberi uang 5.000 rupiah oleh ibunya. Harga sabun yang Ida beli harganya 2.000 rupiah, sehingga sisa uang pembelian sabun adalah senilai 3.000 rupiah. Ida pulang dari warung berarti membawa sabun dan membawa uang kembalian sebesar 3.000 rupiah. Sampai di rumah, Ida menyerahkan sabun kepada ibunya. Uang kembaliannya juga diserahkan kepada ibunya. Nah, tindakan Ida yang mengembalikan uang dan sabun kepada ibunya adalah cermin bahwa Ida adalah anak yang jujur. Ketika kita diberi amanat oleh ibu atau kedua orang tua kita untuk membelikan sesuatu dengan uang dan uangnya ada lebihan, maka uang lebihannya juga harus dikembalikan kepada kedua orang tua kita. Dan itulah cermin bahwa anak tersebut adalah anak yang jujur. Semoga kita semua bisa meneladani sifat jujur yang dilakukan oleh Ida, yang disuruh atau diminta ibunya untuk membeli sesuatu dengan benar dan kembaliannya pun dikembalikan kepada ibunya. Ya. Selanjutnya, jujur artinya berkata benar. Jujur juga berarti berkata apa adanya. Jujur merupakan perbuatan terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur. Beliau memiliki sifat sidik, di mana sifat sidik berarti selalu berkata benar. Oleh karenanya, kita harus meneladani sifat Rasulullah. Pada pelajaran yang telah lalu, kita mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW, teladanku. Nah, oleh karenanya, kita harus bersifat jujur seperti jujurnya Nabi Muhammad SAW ketika berdagang dan berkata apa adanya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu apabila kita membiasakan melakukan sifat jujur, maka kejujuran akan membawa kepada kebaikan untuk kita. Dan kebaikan yang kita lakukan
akan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala yang banyak yang kita miliki, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Ya, pasti semuanya ingin masuk surga. Ya, itulah anak-anakku, pada hari ini pelajaran kita tentang bersifat jujur. Karena itu kita harus tanamkan pada diri kita untuk selalu membiasakan melakukan kejujuran, bersifat jujur kepada kedua orang tua kita, kepada ibu dan bapak guru kita, dan kepada teman-teman. Apabila memang ini harus kita ucapkan dengan benar. Jadi kita harus jujur dan tidak boleh berbohong. Ya, karena kejujuran akan menyelamatkan kita dari segala mara bahaya. Dan Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang selalu berkata jujur. Ya. Baik anak-anakku, Bapak akan berikan tugas kepada kalian, yaitu pada buku PAI dan Budi Pekerti pada halaman 55, kerjakanlah aktivitas Islami. Kerjakan pada buku PAI dan hasilnya difoto dan dikirimkan ke Walas. Ya, anak-anakku. Baik. Mungkin itu saja. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kalian semua, kepada kedua orang tua kalian semua, dan juga kita berdoa semoga kita semua yang berada di kelas ini, di kelas 1, Allah selalu berikan kesehatan walafiat dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.